Setelah 2 tahun berpisah dan hidup di 2 dunia yang berbeda, Rudy, mantan TKI asal Jawa Tengah, tiba-tiba menerima pesan yang mengubah segalanya. Gianna, majikan cantik dari Italia, datang ke Indonesia dengan membawa kerinduan dan rahasia yang tak terduga. Di tengah kisah cinta lama yang belum selesai, mereka harus memilih antara masa lalu dan masa depan. Apakah cinta mereka bisa bertahan melewati waktu, jarak, dan sebuah warisan yang mengikat takdir mereka? Ikuti perjalanan penuh haru dan romantis, yang akan membuat hati kamu meleleh dan tak ingin berhenti mendengarkan. Apa kabar sahabat Wafira hari ini? Silahkan absen di kolom komentar dari kota mana saja. Simak kisahnya sampai akhir agar mengerti inti dari cerita ini. Dan dukung terus channel Wafira Story agar semakin berkembang dengan cara subscribe, like dan share channel Wafira Story agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Langit di atas Bandara Fiumicino, Roma, mendung. Angin musim gugur membawa hawa dingin yang menggigit, membuat orang-orang bergegas dengan jaket tebal dan koper besar. Di tengah keramaian terminal keberangkatan, berdiri 2 sosok yang tampak canggung dalam keheningan, Rudy dan Gianna. Rudy, pemuda berusia 28 tahun asal Temanggung, mengenakan jaket lusuh pemberian Gianna 2 musim dingin lalu. Di tangannya, tiket pesawat menuju Jakarta sudah diremas-remas. Di depannya, berdiri Gianna, perempuan Italia berusia awal 40-an, rambut pirangnya dikuncir rapi, dengan mata yang terlihat jauh lebih lelah dari biasanya. "Jadi, ini benar-benar hari terakhirmu di sini?" tanya Gianna pelan, memecah keheningan yang menggantung sejak mereka tiba di bandara. Rudy mengangguk pelan. "Iya, Non, visa kerja saya sudah habis. Dan saya rasa sudah waktunya pulang." Gianna menarik napas panjang. Ia menunduk, seolah menyembunyikan sesuatu di balik wajahnya yang datar. "Kamu tahu, rumah ini akan terasa sangat sepi tanpamu. Saya bahkan tidak yakin siapa yang akan mengganti bohlam lampu di ruang bawah tanah kalau kamu tidak ada." Rudy tertawa pelan, tapi tawanya hambar. "Saya yakin Non bisa mencari tukang yang lebih baik daripada saya." "Kamu bukan tukang biasa, Rudy. Kamu keluarga." Kata-kata itu membuat dada Rudy sesak. Selama 3 tahun terakhir, ia bekerja sebagai asisten rumah tangga dan perawat pribadi ayah Gianna yang sudah sepuh. Meski awalnya hanya hubungan majikan dan karyawan, waktu membuat mereka lebih dekat. Gianna sering mengajaknya ikut ke acara keluarga, memasak bersama, bahkan berlibur ke Napoli. Hubungan mereka melampaui formalitas, tapi juga tidak pernah melangkah ke arah yang lebih dalam. Dan kini, saat semua itu hampir berakhir, keduanya menyadari bahwa ada sesuatu yang belum pernah terucapkan. Rudy menatap layar besar yang menunjukkan jadwal keberangkatan. Waktu terus berjalan. "Penerbangan saya tinggal 30 menit lagi, Non." Gianna merogoh tas tangannya, mengeluarkan sebuah amplop kecil. Ia menyodorkannya kepada Rudy. "Ini titipan dari Papa. Dia ingin kamu membawanya ke Indonesia. Katanya itu semacam kenang-kenangan." Rudy menerima amplop itu. Berat. Ia belum tahu apa isinya, tapi rasanya seperti membawa beban tak kasat mata yang tiba-tiba diletakkan di pundaknya. "Terima kasih, Non," kata Rudy dengan suara nyaris. Berbisik Gianna menatapnya. Tatapan yang seolah menyimpan ribuan kata, tapi tidak ada satupun yang benar-benar terucap. "Rudy, Rudy menegakkan tubuhnya. Kata "aku" dari mulut Gianna terdengar asing, karena biasanya ia selalu menggunakan bahasa formal. Itu membuatnya gugup. "Aku tidak pernah membayangkan akan sesulit ini melepasmu," lanjut Gianna dengan suara bergetar. "Kamu datang dalam hidup kami sebagai pekerja, tapi kamu membawa kedamaian ke rumah kami. Papa tertawa lagi karena kamu. Aku pun mulai melihat dunia berbeda sejak kamu hadir." Rudy merasa ada yang menghangat dan sekaligus menyesakkan di dadanya. Ia ingin menjawab, ingin mengatakan bahwa perasaannya pun tak jauh berbeda. Tapi suara panggilan boarding untuk penerbangan ke Jakarta menggema di seluruh terminal, mencuri momen itu dari mereka. "Maaf, saya harus masuk sekarang." Gianna mengangguk cepat,
mencoba menahan air matanya. Ia berjalan cepat dan memeluk Rudy erat. Pelukan yang selama ini tak pernah terjadi. Pelukan yang seolah menyampaikan semuanya, penyesalan, kerinduan, dan cinta yang terpendam. Kalau suatu hari nanti kamu kembali ke Italia, tolong cari aku, bisik Gianna di telinganya. Rudy membeku sejenak sebelum menjawab pelan. Kalau Non juga ke Indonesia, rumah saya di Temanggung selalu terbuka. Mereka melepaskan pelukan itu dengan berat. Mata mereka bertaut satu kali terakhir sebelum Rudy melangkah menuju pintu pemeriksaan. Ia tidak menoleh lagi, karena ia tahu jika ia melakukannya, ia mungkin tidak akan sanggup pergi. Di balik kaca terminal, Gianna berdiri kaku, menyaksikan sosok yang perlahan menghilang. Hujan mulai turun, tipis tapi cukup untuk membuat kaca berembun. Gianna menyeka air matanya, lalu berkata pelan dalam bahasa Italia, "Ti amo, mai troppo tardi." Di pesawat, Rudy duduk di dekat jendela, memandangi bandara yang semakin mengecil di kejauhan. Pikirannya kacau. Ia membuka amplop dari Carlo, ayah Gianna. Di dalamnya ada sebuah surat tulisan tangan dalam bahasa Indonesia yang terbata-bata, dan sebuah foto lama. Surat itu bertuliskan, "Untuk Rudy, kamu adalah anak muda yang membuat hari-hariku di penghujung usia menjadi berarti. Aku tak bisa menjelaskan semuanya sekarang, tapi suatu saat kamu akan mengerti kenapa aku sangat mempercayaimu. Jika kamu menerima surat ini, berarti aku sudah tiada. Maafkan aku jika meninggalkan sesuatu tanpa penjelasan. Tapi tolong bantu Gianna nanti, jika ia datang kepadamu. Dia mungkin akan membutuhkannya lebih dari yang kamu duga." Carlo Rudy terdiam. Ia melihat foto yang menyertai surat itu. Foto seorang pria muda berdiri di depan sawah di Indonesia, bersama seorang perempuan Jawa yang tampak akrab. Mata Rudy langsung terpaku pada wajah sang perempuan, ibunya, waktu muda. Seketika, udara di pesawat terasa lebih berat. Kenangan, rahasia, dan pertanyaan mulai bermunculan di benaknya. Siapa sebenarnya Carlo? Apa maksud dari semua ini? Dan di balik semua pertanyaan itu, satu perasaan menguasai hatinya, rindu. Rindu yang belum sempat diberi nama. Rindu yang masih tertinggal di Bandara Fiumicino. Langit pagi di Temanggung selalu punya cara sendiri menyambut hari. Kabut tipis menyelimuti hamparan kebun tembakau yang luas, menyisakan embun di ujung-ujung daun. Burung-burung pipit saling bersahutan di kejauhan, dan suara ayam jantan dari kejauhan seolah mengumandangkan satu hal yang pasti. Hidup di sini tenang, tapi juga tak pernah mudah. Rudy menapakkan kaki keluar dari rumah bambu milik orang tuanya, membawa cangkul di pundak. Ia menghirup udara dalam-dalam. Sudah 6 bulan sejak kepulangannya dari Italia, dan perlahan-lahan ia belajar kembali menyatu dengan desa kelahirannya. Ia berjalan menyusuri jalan tanah menuju kebun milik keluarganya. Jalan itu dikelilingi pohon jati dan semak belukar, dihiasi suara khas pedesaan, angin yang menggesek dedaunan, suara ibu-ibu memanggil anak, serta denting alat pertanian yang bersentuhan dengan batu. Namun, meski tubuhnya di tanah Jawa, hati, Rudy masih sering mengembara ke Roma. "Mas, ayo bareng!" seru suara dari belakang. Rudy menoleh. Itu Sigit, sahabatnya sejak kecil, mengayuh sepeda ontel sambil membawa sebilah parang kecil di pinggangnya. "Wah, akhirnya kau muncul juga. Kukira kau sudah betah jadi bule," canda Sigit sambil menyenggol bahu Rudy. Rudy hanya tertawa kecil. "Di sana banyak uang, Git, tapi di sini lebih tenang." "Tenang apa menyendiri?" goda Sigit lagi. "Katanya dulu punya majikan cantik di Italia loh." "Ceritanya dong." Rudy menggeleng pelan. "Sudah berlalu, Git. Sekarang aku cuma petani lagi." Tapi Sigit tidak tahu, setiap malam Rudy masih sering memandangi foto yang diselipkan Carlo dalam surat terakhirnya. Foto itu kini ia simpan dalam kotak kayu kecil di sudut kamar. Dan dalam diam, ia menunggu entah apa. Di rumah, Rudy tinggal bersama ibunya, Mbah Marni, seorang janda tua berusia hampir 70 tahun, yang masih energik meski tubuhnya mulai rapuh. "Rud, kamu udah makan belum?" tanya Mbak Marni dari dapur. "Belum, Mbok. Tadi bantu Pak Lurah panen jagung dulu."
Kalau capek jangan dipaksakan, nak. Badanmu bukan mesin. Rudy tersenyum sambil menuangkan air dari kendi. Tenang, Mbok. Aku sudah biasa kerja berat, dari Roma sampai ladang tembakau. Ibunya memperhatikannya dengan tatapan penuh kasih, tapi juga cemas. Ia tahu ada sesuatu yang Rudy sembunyikan. Sejak kembali dari luar negeri, Rudy menjadi lebih pendiam, tidak banyak bicara soal masa lalunya di Italia, dan lebih sering melamun di beranda saat malam tiba. Kadang Mbah Marni mendapati anaknya itu duduk lama sambil memandangi langit, seperti sedang menunggu sesuatu dari langit malam yang diam. Malam itu, listrik padam sejenak. Rudy menyalakan lampu minyak dan duduk di depan rumah. Gemericik air dari saluran kecil di samping rumah terdengar menenangkan. Ia membuka kembali kotak kayu tempat menyimpan benda-benda penting. Paspor lamanya, beberapa koin euro, surat dari Carlo, dan foto itu. Ia menatap foto ibunya semasa muda, berdiri di samping seorang pria bule yang ternyata adalah Carlo. Pertanyaan-pertanyaan yang ia simpan selama ini mulai menyelinap kembali ke permukaan. Apakah benar Carlo punya hubungan dengan ibunya? Apakah mungkin ia anak dari pria itu? Namun ibunya belum pernah bicara soal siapa ayah kandung Rudy. Sejak kecil, Rudy hanya tahu bahwa ayahnya meninggal karena kecelakaan sebelum ia lahir. Tapi tak pernah ada foto, tak pernah ada cerita. Hanya sunyi dan senyuman kosong jika ia bertanya. Kalau aku anak Carlo, berarti gumam Rudy lirih. Ia menatap langit gelap. Dalam hatinya, muncul perasaan yang tak bisa ia jelaskan, antara kekosongan identitas dan kerinduan yang mendalam terhadap sosok Gianna. Ia ingin menghubunginya, menanyakan kabar, tapi rasa gengsi dan kebingungan akan masa lalu membuatnya ragu. Beberapa minggu berlalu, rutinitas Rudy tak banyak berubah. Bangun pagi, ke ladang, pulang menjelang maghrib. Namun, ia mulai membantu pemuda desa lain dalam program koperasi tani. Ia bahkan menjadi pengajar informal bagi anak-anak muda yang ingin belajar bahasa Italia, sekadar untuk menambah bekal jika kelak ada yang ingin merantau. Mas Rudy, kok kamu bisa fasih banget bahasa Italia? Tanya Dina, salah satu gadis desa yang ikut belajar. Dulu kerja di sana, 3 tahun lebih, jawab Rudy sambil tersenyum. Katanya, orang sana galak-galak ya. Rudy menggeleng. Tidak semua. Malah, yang paling baik, majikan saya sendiri, namanya Gianna. Dina tertawa kecil. Itu yang cantik ya, Mas? Rudy hanya tertawa. Tapi di dalam hatinya, ada gelombang kecil yang mulai membesar. Nama Gianna selalu punya kekuatan untuk membuka luka lama. Malamnya, setelah pelajaran selesai, Rudy membuka ponsel tuanya. Ia menggulir galeri yang masih menyimpan beberapa foto saat ia dan Gianna jalan-jalan ke kota tua Roma. Waktu itu Gianna mengenakan gaun putih dan senyumnya tidak pernah bisa Rudy lupakan. Ia menulis pesan, tapi belum dikirim. Ciao, Signora Gianna. Apa kabar? Saya harap kamu baik di sana. Kalau kamu sempat, hubungi saya. Masih banyak hal yang belum sempat kita bicarakan. Ia ragu. Dihapus, ditulis ulang, lalu disimpan di draft. Ia menatap layar ponsel itu lama. Mungkin memang lebih baik semua tetap jadi kenangan. Suatu pagi, saat Rudy sedang mencangkul, datanglah seseorang dari kantor desa memanggilnya. Mas Rudy, ada paket besar dari luar negeri di balai desa. Pak Lurah minta kamu ke sana sekarang. Rudy bingung. Ia tak pernah memesan apapun. Setibanya di balai desa, ia melihat satu kardus besar bersegel dengan label pengiriman internasional. Nama pengirimnya, Gianna Rossi, Roma, Italia. Rudy membeku. Bersama kardus itu, ada sepucuk surat kecil. Rudy, aku harap kamu masih mengenali tulisan tanganku. Maaf baru menulis sekarang. Aku tidak tahu harus mulai dari mana, tapi aku akan datang ke Indonesia. Aku ingin bertemu. Kita harus bicara, bukan hanya soal warisan papa, tapi juga soal kita. Aku akan tiba dalam 2 minggu. Sampai jumpa. Gianna. Tangan Rudy gemetar. Dunia seakan berhenti berputar sesaat. Di tengah kehidupan baru yang sedang ia tata dengan rapi, masa lalu kini datang mengetuk pintu. Dengan janji dan misteri,
yang belum usai. Surat dari Giana masih tergenggam erat di tangan Rudy. Sejak pagi hingga siang hari, pikirannya tidak tenang. Ia duduk lama di teras rumah, memandangi amplop yang sudah lusuh di ujungnya, akibat terlalu sering disentuh. Kata-kata Giana terngiang-ngiang dalam benaknya. Aku akan datang ke Indonesia, aku ingin bertemu. Rudy menatap langit yang mulai memudar warnanya. Sore menjelang, dan udara desa mulai terasa lebih sejuk. Tapi hatinya justru berkeringat. Surat itu lebih dari sekadar kabar biasa. Bagi Rudy, itu seperti lembar pembuka masa, lalu yang telah ia kubur dalam-dalam, kini menguak kembali dengan ribuan pertanyaan yang belum pernah terjawab. Ia teringat bagaimana hari-hari terakhirnya di Roma terasa begitu berat. Perpisahan mereka di Bandara Fiumicino begitu menyakitkan, namun tak ada pilihan lain saat itu. Rudy harus pulang, harus kembali ke tanah kelahiran dan menghadapi hidup yang sesungguhnya. Ia tidak tahu bahwa Giana masih menyimpan perasaan. Ia pikir semuanya telah selesai. Namun ternyata, jauh di seberang sana, Giana masih mengingatnya, bahkan akan datang ke Indonesia. Kenapa sekarang? Batin Rudy. Ia membuka paket yang dikirim Giana. Di dalamnya ada beberapa benda. Sebuah syal wol merah yang dulu pernah ia pinjamkan saat musim dingin, sebuah foto mereka berdua di Piazza Venezia, dan sebuah dokumen resmi dari notaris Italia tertulis dalam bahasa Italia. Di pojok kanan atas ada kop surat, Studio Legale Romano e Associati. Rudy membaca perlahan-lahan, mencoba memahami kalimat demi kalimat. Meski kemampuan bahasanya belum hilang, ada istilah-istilah hukum yang membingungkannya. Ia hanya bisa menangkap satu hal. Nama Carlo tertulis beberapa kali dalam surat itu, dan nama Rudy juga muncul sebagai salah satu pihak yang berkepentingan dalam penyelesaian warisan. Jantung Rudy berdetak cepat. Kenapa aku disebut dalam surat warisan suaminya Giana? Keesokan harinya, Rudy memutuskan menemui Pak Lurah, satu-satunya orang di desa yang bisa membantunya menerjemahkan dokumen resmi. Pak Lurah, seorang pria berumur 60-an dengan kacamata tebal dan pengalaman hidup yang luas, menerima Rudy dengan ramah. Ayo Rudy, biar saya lihat dokumennya. Mereka duduk di ruang tamu rumah Pak Lurah, ditemani secangkir kopi dan pisang goreng. Setelah beberapa menit membaca dengan teliti, Pak Lurah mengangguk pelan. Ini surat dari pengacara di Italia. Kalau saya tidak salah, almarhum Carlo Rossi, suami, Giana, meninggalkan wasiat, dan kamu, Rudy, tercantum di dalamnya sebagai salah satu ahli waris. Tidak disebutkan hubungan keluarga secara langsung, tapi ini tidak main-main. Ada aset yang nilainya cukup besar. Rudy menelan ludah. Tapi kenapa saya, Pak? Pak Lurah menyandarkan tubuhnya ke kursi rotan. Itulah yang nanti mungkin akan dijelaskan Giana saat dia datang. Mungkin ada sesuatu yang belum kamu ketahui. Rudy diam. Di kepalanya muncul lagi satu wajah. Carlo, lelaki tua berwibawa yang dulu memperlakukannya dengan sangat baik saat di Italia. Carlo adalah suami Giana, sekaligus pemilik perusahaan furnitur tempat Rudy dulu bekerja. Ia yang memberi kesempatan, memberi tempat tinggal, bahkan pernah bilang bahwa Rudy seperti anak sendiri. Tapi Rudy tak pernah mengira bahwa kata-kata itu bukan sekadar basa-basi. Hari-hari berikutnya, Rudy seperti berjalan di atas awan. Ia bekerja di ladang, tapi pikirannya melayang-layang. Ia mengajar anak-anak muda bahasa Italia, tapi hatinya justru sibuk mengulang percakapan imajiner dengan Giana. Mbah Marni mulai curiga. Rud, kamu kenapa? Kelihatan gelisah terus. Apa ada masalah? Rudy ragu menjawab. Tapi akhirnya ia duduk di samping ibunya dan menceritakan semuanya. Tentang surat dari Giana, tentang warisan Carlo, tentang rencananya datang ke Indonesia. Mbah Marni mendengarkan tanpa banyak bicara. Tapi saat Rudy selesai, ia menghela napas panjang. Ada hal yang memang harus kamu ketahui, Rud, katanya lirih. Tentang Carlo. Tentang siapa dia sebenarnya. Rudy menoleh cepat. Maksudnya, Embok, Carlo bukan orang asing dalam hidup kita. Dulu,
Dia pernah datang ke sini. Sebelum kamu lahir. Rudy mematung. Apa maksud Mbok? Dia ayahku? Mbah Marni menatap anaknya, dan air mata mulai menggenang di pelupuk matanya. Aku tidak pernah ingin kamu tumbuh dengan beban, Ruth. Tapi sepertinya waktu sudah tiba untuk kamu tahu semuanya. Hari itu, Mbah Marni membuka lemari tua dan mengeluarkan sebuah kotak kecil berisi surat-surat lama, foto-foto, dan sebuah cincin emas dengan inisial CR. Rudy menatap cincin itu lama. Di dalam surat-surat itu, tergambar cerita cinta masa, lalu antara seorang perempuan desa dan lelaki asing yang datang sebagai wisatawan dan jatuh cinta pada kehidupan desa. Tapi cinta itu tidak pernah mudah, apalagi di tengah keterbatasan dan perbedaan budaya. Ketika Carlo harus kembali ke negaranya, ia berjanji akan kembali. Tapi takdir berkata lain. Mbah Marni tak pernah menyusul kabar, dan Carlo hanya bisa mengenang dari jauh. Namun sebelum wafat, Carlo ternyata masih menyimpan kenangan dan mungkin rasa bersalah yang ia tuangkan dalam surat wasiat. Rudy duduk di dipan bambu malam itu, termenung. Semua yang selama ini menjadi misteri kini mulai terang. Ia adalah anak dari seorang Italia, dan Gianna bukan sekadar mantan majikan, melainkan istri dari ayah kandungnya. Bagaimana perasaannya terhadap Gianna kini? Apakah cinta yang sempat tumbuh antara mereka berubah makna, atau justru lebih rumit dari yang ia bayangkan? Belum sempat ia menemukan jawabannya. Ponselnya bergetar. Sebuah notifikasi email masuk. Subject: Arrival Information. From grossi@email.it. Rudy, aku akan mendarat di Yogyakarta tanggal 17 pukul 10 pagi. Aku harap kamu bersedia menjemputku. Aku akan tinggal di hotel dekat Magelang. Sampai bertemu. Gianna. Rudy membaca pesan itu berulang kali. Dalam 5 hari, ia akan bertemu lagi dengan Gianna. Tapi kini bukan sebagai pembantu dan majikan, bukan, juga hanya sebagai dua orang yang pernah saling mencintai. Mereka akan bertemu sebagai dua orang yang terhubung oleh satu benang merah, Carlo Rossi. Dan entah apa yang akan terungkap selanjutnya, satu hal yang pasti, hidup Rudy tak akan pernah sama lagi. Pagi itu, langit Yogyakarta tampak cerah dengan semburat jingga yang perlahan menghilang. Di luar jendela bus, sawah-sawah menguning tampak berlarian menyusul ke belakang. Namun perhatian Rudy tak tertarik pada pemandangan itu. Jantungnya berdetak cepat, tangannya gemetar memegang ponsel. Ia sudah tiba di Terminal Bandara Internasional Yogyakarta, lebih cepat 2 jam dari jadwal kedatangan Gianna. Sejak menerima email dari Gianna 5 hari lalu, hidup Rudy terasa seperti dalam mimpi. Ia tak bisa tidur dengan tenang, pikirannya dihantui bayangan wajah Gianna, sosok perempuan Eropa yang pernah mengisi hari-harinya dengan tawa dan kelembutan, tapi kini datang dengan membawa kenyataan yang lebih rumit. Dalam tas kecilnya, Rudy membawa syal merah yang pernah diberikan Gianna dulu. Entah kenapa ia memutuskan membawanya hari ini. Mungkin sebagai pengingat bahwa apa yang mereka alami dulu bukan sekadar khayalan. Sambil duduk di bangku bandara, ia memperhatikan satu persatu penumpang yang keluar dari pintu kedatangan internasional. Hatinya terasa nyeri setiap kali sosok perempuan tinggi muncul. Tapi bukan Gianna. Waktu seperti berjalan lambat. Rudy memeriksa jam tangannya berkali-kali. Ketika waktu menunjukkan pukul 10.07 pagi, pengumuman dari pengeras suara menyebutkan bahwa penerbangan dari Doha telah tiba. Dan akhirnya, dari balik pintu kaca, muncullah sosok yang membuat langkah Rudy tertahan. Gianna. Rambutnya kini lebih panjang, tergerai rapi dengan warna pirang yang sedikit pudar. Ia mengenakan mantel krem, kacamata hitam di atas kepala, dan menarik koper hitam besar. Senyumnya masih sama, hangat, lembut, dan menyayat hati. Begitu matanya bertemu dengan Rudy, ia berhenti. Berjalan, tatapan mereka saling mengunci dalam diam yang panjang. Waktu seperti berhenti. Semua suara di sekitar mendadak lenyap. Hanya ada mereka berdua di tengah keramaian itu. Rudy melangkah mendekat. Detik demi detik terasa berat. Gianna, ucap Rudy, pelan, nyaris berbisik. Gianna mengangguk. Rudy. Tanpa berkata-kata mereka saling berpelukan.
Pelukan yang bukan hanya melepas rindu, tapi juga menampung segala luka dan pertanyaan yang belum sempat terucap. Rudy bisa merasakan detak jantung Giana begitu cepat, sama seperti detaknya sendiri. Setelah beberapa saat, mereka melepaskan pelukan itu. Giana tersenyum, sedikit canggung. "Kamu masih ingat bahasa Italia?" tanyanya, mencoba bercanda. Rudy tersenyum tipis. "Cukup untuk mengingatmu." Giana tertawa kecil, lalu mengusap matanya yang mulai berkaca-kaca. "Terima kasih sudah datang menjemput. Bagaimana perjalananmu?" tanya Rudy sambil membantu menarik koper. "Lama dan melelahkan, tapi entah kenapa hatiku merasa ringan," jawab Giana. "Aku seperti pulang ke tempat yang pernah aku kenal, meski ini pertama kalinya aku menginjakkan kaki di tanahmu." Perjalanan dari bandara menuju Magelang terasa tenang. Mereka memilih naik mobil sewaan dengan sopir yang tak banyak bicara. Giana duduk di kursi belakang bersama Rudy, sesekali memandangi sawah dan bukit-bukit hijau dari jendela. "Aku tidak pernah membayangkan Indonesia seindah ini," kata Giana pelan. "Kamu selalu bilang, tapi sekarang aku benar-benar melihatnya." Rudy hanya tersenyum, tapi di dalam hatinya, badai masih berkecamuk. Sesampainya di hotel yang telah dipesan Giana, sebuah penginapan bergaya tradisional di lereng bukit, mereka duduk di beranda yang menghadap hutan pinus. Udara sejuk dan aroma tanah basah membuat suasana menjadi damai. "Kita perlu bicara, Rudy," kata Giana akhirnya. "Bukan hanya tentang perasaan, tapi tentang Carlo." Rudy menunduk. Ia tahu momen ini akan tiba. Giana mengeluarkan sebuah map dari tasnya. Di dalamnya terdapat dokumen warisan, surat wasiat, dan satu surat pribadi yang ditulis tangan dari Carlo untuk Rudy. "Aku tahu ini mengejutkan. Aku sendiri baru tahu setelah Carlo meninggal dunia. Ia tidak pernah memberitahuku secara langsung tentangmu. Tapi setelah aku membaca suratnya, semua menjadi jelas." Rudy mengambil surat itu dengan tangan gemetar. Ia membuka perlahan dan membaca. "Rudy, jika kau membaca ini, berarti aku sudah tidak ada lagi di dunia ini. Maafkan aku, karena tidak pernah cukup berani untuk mengatakannya secara langsung. Kau adalah darah dagingku, dan meskipun kita hanya sempat bertemu dalam peran sebagai atasan dan pekerja, bagiku, kau adalah anak yang tak pernah bisa aku akui secara terbuka. Aku mewariskan sebagian kecil dari harta peninggalanku kepadamu, bukan karena harta itu penting, tapi sebagai bentuk tanggung jawabku sebagai ayah, yang selama ini hanya bisa mengamati dari jauh. Maafkan aku." Carlo Rudy menutup surat itu dengan tangan gemetar. Hatinya seperti diremukkan oleh jutaan rasa yang saling bertabrakan. Marah, rindu, kecewa, haru, semuanya campur aduk. Giana mengulurkan tangan menyentuh lengan Rudy. "Aku tidak tahu harus berkata apa saat pertama kali membaca itu," ujarnya. "Aku merasa seperti istri yang dikhianati, tapi juga seperti ibu tiri yang menyadari bahwa anak suaminya ada di depan mata, tapi tak pernah ia kenali." Rudy menatap Giana dalam-dalam. "Kenapa kau datang ke sini, Giana? Hanya karena warisan?" Giana menggeleng pelan. "Aku datang karena hatiku menuntunku ke sini. Aku ingin menyelesaikan semua yang belum selesai. Bukan hanya dokumen dan surat-surat, tapi perasaan." Ia menarik napas panjang, lalu menatap mata Rudy dengan tatapan penuh keyakinan. "Aku tidak bisa berhenti memikirkanmu sejak kau pergi. Aku mencoba menjalani hidupku, menjaga Carlo sampai akhir hayatnya, tapi di sudut hatiku ada ruang yang selalu tertutup. Dan kau adalah kuncinya." Rudy tak bisa menjawab. Ia terlalu terbawa oleh emosi. Tangannya menggenggam surat itu erat-erat. Di benaknya, ia masih mendengar suara Carlo tertawa saat musim semi di taman, dan senyum Giana di balik jendela dapur saat memasak pasta. "Rudy," bisik Giana, "jika kamu tidak bisa mencintaiku lagi, aku akan mengerti, tapi biarkan aku di sini beberapa hari. Aku ingin mengenal tanah kelahiranmu. Aku ingin tahu dari mana kau berasal. Dan jika Tuhan mengizinkan, mungkin kita bisa mulai lagi. Bukan dari Roma, tapi dari sini." Rudy menunduk. Air matanya jatuh, pelan. Ia tak tahu bagaimana masa depan akan berjalan. Tapi ia tahu satu hal,
bahwa pertemuan ini adalah awal dari sesuatu yang baru. Mungkin bukan jawaban, tapi langkah menuju jawaban. Dan untuk saat ini, itu sudah cukup. Mentari pagi menembus celah-celah daun pinus, membawa kehangatan yang lembut ke beranda tempat Giana duduk menikmati secangkir teh jahe yang disuguhkan pemilik penginapan. Aroma rempahnya khas dan menenangkan. Ia mengenakan batik yang baru dibelinya semalam di Pasar Seni Borobudur, sesuatu yang jauh dari kebiasaannya di Roma, namun terasa begitu tepat di sini. Rudy datang tak lama kemudian, mengenakan kemeja putih bersih dan celana jeans. Wajahnya masih menyimpan keraguan, tapi hari ini ada tekad dalam langkahnya. "Kita akan ke rumah ibuku hari ini," kata Rudy sambil tersenyum tipis. Giana mengangguk pelan. Ia tahu ini bukan sekadar kunjungan biasa. Ini perjalanan masuk ke masa lalu Rudy, ke akar-akar yang selama ini tak pernah ia sentuh. Dan bagi Giana, ini juga sebuah ujian. Apakah ia bisa menjadi bagian dari dunia Rudy yang sebenarnya? Mobil melaju perlahan menyusuri jalan desa yang berliku, melewati sawah dan perkampungan kecil. Anak-anak kecil berlarian. Beberapa mengangkat tangan menyapa ketika melihat mobil mereka melintas. Giana tersenyum lebar, terpukau oleh keindahan dan kesederhanaan desa Wonosari, tempat di mana Rudy tumbuh dan dibentuk oleh kerasnya kehidupan. Rumah Ibu Rudy berada di ujung jalan tanah berbatu, berdiri sederhana dengan dinding kayu dan atap, genteng merah tua. Halaman dipenuhi tanaman obat dan bunga kertas yang berwarna-warni. Seekor ayam jantan berkokok keras begitu mereka tiba. Seorang perempuan paruh baya keluar dari dalam rumah. Wajahnya cerah, penuh kehangatan. "Itulah Bu Sumarni, Ibu Rudy." "Rudy, anakku," serunya sambil membuka tangan lebar-lebar. Rudy memeluk ibunya erat, menahan haru. "Ini Giana, Bu," ujar Rudy pelan. Bu Sumarni tersenyum dan mengangguk sopan kepada Giana, lalu menjabat tangannya. "Saya sering dengar namamu dari Rudy waktu dia kerja di luar negeri. Selamat datang, Nak Giana." "Terima kasih, Ibu," jawab Giana dalam bahasa Indonesia yang terbata, tapi penuh usaha. Mereka duduk di ruang tamu yang sederhana, tapi bersih dan nyaman. Giana menatap sekeliling. Dinding-dinding dipenuhi foto-foto keluarga, termasuk satu foto Rudy saat masih remaja mengenakan seragam sekolah, tersenyum malu-malu. "Aku pernah menatap foto ini setiap malam waktu aku di Italia," kata Giana pelan. Rudy menoleh padanya, sedikit terkejut. "Serius?" Giana mengangguk. "Aku simpan salinannya di laci meja kerja. Foto itu selalu membuatku merasa dekat denganmu, meskipun kau sudah jauh." Ibu Rudy hanya tersenyum diam, memperhatikan percakapan mereka dengan sorot mata penuh pengertian. Ia tahu bahwa pertemuan ini bukan hanya tentang mengenal, tapi juga menyembuhkan luka yang tersembunyi selama bertahun-tahun. Setelah makan siang, Rudy mengajak Giana berjalan kaki menyusuri pematang sawah menuju sebuah bukit kecil. Di sana ada makam ayah tirinya, sosok yang pernah membesarkan Rudy meski bukan darah dagingnya. "Dia bukan ayah kandungku," ujar Rudy saat mereka berdiri di depan batu nisan. "Tapi dia mengajariku tentang kerja keras dan tanggung jawab. Dan meskipun kami jarang bicara, aku tahu dia mencintaiku seperti anaknya sendiri." Giana memegang tangan Rudy, memberinya kehangatan. "Ayah kandungku, Carlo. Dia mencintaiku juga, tapi dengan caranya sendiri. Selalu lewat perbuatan, jarang lewat kata-kata," kata Rudy. "Dan sekarang aku tahu kenapa dia bersikap seperti itu padaku dulu. Jaga-jaga agar aku tak tahu kebenarannya terlalu cepat." Giana memandang langit biru di atas mereka. "Kau memaafkannya?" Rudy menarik napas dalam-dalam. "Aku sedang belajar memaafkan, tapi aku belum tahu bagaimana menerima semuanya." Sore itu, mereka kembali ke rumah. Bu Sumarni membuatkan wedang ronde, minuman jahe hangat dengan isian kacang dan bola-bola ketan. Mereka duduk di serambi depan rumah, mengobrol santai. "Apa Giana sudah punya keluarga di Italia?" tanya Bu Sumarni hati-hati. Giana tersenyum. "Saya janda, Bu. Suami saya meninggal tahun lalu. Kami tidak punya anak." Bu Sumarni mengangguk pelan. "Hidup kadang seperti itu. Ada yang datang, ada yang pergi. Yang penting,
kita tetap punya hati yang terbuka. Giana diam sejenak. Lalu dengan suara lirih, ia berkata, "Saya datang ke sini bukan hanya untuk menyelesaikan urusan warisan, tapi juga untuk tahu apakah masih ada tempat untuk saya di hati Rudi." Bu Sumarni menatap Giana, lalu melihat ke arah Rudi. Hati manusia bisa terluka, tapi juga bisa tumbuh. Rudi anak baik. Kalau kamu tulus, dia akan tahu. Rudi menunduk. Ia tahu ibunya tidak pernah berkata banyak, tapi selalu tahu apa yang ia rasakan. Malam harinya, mereka duduk berdua di bawah pohon randu yang besar di belakang rumah. Lampu minyak menggantung di tiang bambu, dan suara jangkrik mengisi malam. "Giana," kata Rudi akhirnya, "apa yang kau harapkan dari semua ini?" Giana menatapnya dengan mata yang bening. "Aku tidak tahu apa yang akan terjadi setelah ini, tapi aku ingin mencoba. Kita tidak punya waktu seperti dulu, tapi kita punya kesempatan. Dan aku ingin menjalani hidup tanpa penyesalan." Rudi mengangguk pelan. "Aku takut, bukan karena tidak mencintaimu, tapi karena dunia kita sangat berbeda. Apa kau yakin bisa tinggal di sini, dengan segala kesederhanaan dan keterbatasan?" Giana tersenyum lembut. "Aku sudah merasakannya sejak aku menginjakan kaki di sini. Dan tahu tidak, aku merasa damai, sesuatu yang sudah lama tidak aku rasakan di Roma." Hening sejenak. Lalu perlahan, tangan mereka saling menggenggam. Di tengah malam desa yang hening dan langit yang penuh bintang, dua hati yang pernah terpisah oleh benua, waktu, dan rahasia, kini mulai saling menemukan kembali. Pagi di desa Wonosari kembali berselimut embun tipis, dan aroma tanah basah setelah gerimis semalam masih menyelimuti udara. Di halaman belakang rumah, Rudi berdiri termenung, memandangi pepohonan pisang dan suara burung-burung kecil yang hinggap di dahan randu tua. Tapi hatinya tidak setenang alam di sekitarnya. Di genggamannya, sebuah amplop coklat lusuh terbuka. Isinya adalah salinan surat wasiat dari mendiang Carlo, suami Giana, yang selama ini Rudi kenal hanya sebagai mantan majikan Giana dan pemilik rumah tempat ia dulu bekerja. Tapi surat itu membuka fakta baru yang mengusik lubuk hatinya. "Kepada Rudi Setiawan, jika kamu membaca surat ini, berarti aku sudah tiada. Maaf karena tak pernah mengaku padamu secara langsung. Aku dan ibumu pernah menjalin hubungan singkat semasa aku tinggal di Jakarta dulu, sebelum aku kembali ke Italia dan bertemu Giana. Aku tak pernah tahu pasti apakah kamu benar anakku. Tapi jika iya, aku minta maaf karena meninggalkanmu. Aku mencoba menebusnya dengan membantumu diam-diam selama bekerja di rumah kami di Roma. Carlo Bianchi." Rudi meremas amplop itu dengan tangan gemetar. Hatinya berkecamuk. Ia tidak tahu harus merasa marah, sedih, atau bersyukur. Seseorang yang selama ini ia pandang sebagai orang asing, ternyata mungkin adalah darah dagingnya sendiri. Giana berdiri tak jauh darinya, menatap punggung lelaki yang selama ini tak pernah ia lupakan. Ia tahu Rudi membaca surat itu sejak subuh, tadi, dan belum mengucapkan sepatah kata pun sejak itu. "Rudi." Suara Giana lembut, pelan. Rudi menoleh, wajahnya tegang. "Kenapa kamu nggak pernah bilang sebelumnya?" Giana menarik napas dalam. "Karena aku juga baru tahu setelah Carlo meninggal. Aku menemukannya di laci kerja, disembunyikan rapi di antara surat-surat penting. Aku kaget. Aku pikir kamu harus tahu. Tapi aku takut, Rudi. Takut kamu membenciku karena datang ke sini membawa luka lama." Rudi memalingkan wajahnya kembali ke sawah. "Aku bingung, Gi. Semua ini terlalu mendadak. Hidupku tenang sebelum kamu datang. Sekarang, semuanya berantakan." Giana melangkah mendekat. "Kamu berhak marah, tapi jangan simpan semuanya sendiri. Aku kesini bukan hanya karena wasiat itu. Aku kesini karena aku rindu kamu, Rudi. Karena aku ingin tahu, apakah kamu juga merindukanku." Rudi menunduk, menahan emosi yang menggelegak di dadanya. "Dulu, aku hampir percaya bahwa aku bisa mencintaimu. Tapi kamu pergi, tanpa kabar. Sekarang kamu datang,
membawa kabar bahwa orang asing yang aku hormati bisa jadi ayahku. Aku harus gimana? Suara Giana bergetar. Mungkin kita harus belajar memaafkan masa lalu. Siang itu, Rudy memutuskan untuk berjalan sendirian ke kebun kopi milik almarhum ayah tirinya. Ia perlu menjernihkan pikiran. Di tengah jalan, ia melewati sebuah warung kecil tempat biasa anak-anak muda desa nongkrong. Salah satu temannya, Yanto, melihatnya dan menyapa. "Rud, wah, jarang-jarang kamu nongol siang-siang begini. Gimana kabar bule itu? Cantik juga ya?" Rudy hanya tersenyum lemah. Ia duduk di kursi bambu dan memesan es teh. Yanto menggeser duduk mendekat. "Kamu kelihatan kepikiran banget. Ada apa?" Rudy menatap ke kejauhan. "Pernah nggak kamu merasa hidupmu kayak sinetron?" Yanto tertawa. "Wah, tiap malam. Tapi kamu serius?" Rudy mengangguk. Lalu dengan perlahan ia bercerita. Tentang Carlo, tentang surat wasiat, tentang Giana yang datang, bukan hanya karena cinta tapi juga karena misteri masa lalu. Yanto terdiam sejenak, lalu menepuk bahu Rudy. "Kalau memang dia ayah kandungmu, apa itu bikin kamu jadi orang lain? Kamu tetap Rudy. Dan kamu bisa memilih siapa yang mau kamu anggap sebagai ayah." Perkataan itu sederhana, tapi menghantam tepat di dada Rudy. Ia tahu benar bahwa yang membesarkannya adalah ayah tirinya, yang mengajari cara menanam, mengikat, kayu bakar, hingga membaca peta bintang. Tapi darah adalah darah, dan ia tak bisa menghapus rasa penasaran itu begitu saja. Sementara itu, Giana duduk sendirian di rumah Bu Sumarni. Ia membuka album lama yang diberikan oleh sang ibu tadi siang. Di dalamnya, ada foto-foto masa kecil Rudy, tanpa ayah di sebagian besar foto itu. Tapi ada satu foto yang membuatnya tertegun. Seorang pria bule berdiri di belakang Sumarni muda, mengenakan kemeja putih, tersenyum malu-malu di pelataran sebuah hotel. Giana menutup album perlahan. Ia tak bisa menahan air mata. Untuk pertama kalinya ia melihat sosok Carlo muda di tanah Jawa, dan dalam sekejap, semua cerita yang dulu terdengar samar, kini menjadi nyata. "Bu," panggilnya pelan, Sumarni menghampiri. "Ya nak, apakah pria dalam foto itu Carlo?" Sumarni menghela napas panjang. "Ya, dia pernah dekat denganku waktu aku kerja jadi cleaning service di hotel berbintang di Jakarta. Dia sopan, baik, dan ya, kami sempat menjalin kasih. Tapi dia harus kembali ke Italia. Saat itu aku belum tahu aku hamil." Giana terdiam. "Kenapa tidak mencarinya?" "Untuk apa?" jawab Sumarni dengan tenang. "Dia sudah punya jalan hidup sendiri, dan aku tidak ingin membesarkan anakku dalam kebencian atau harapan palsu. Aku hanya ingin Rudy tumbuh jadi orang baik, dan aku pikir aku berhasil." Giana mengangguk perlahan. "Kau sangat kuat, Bu." Sumarni tersenyum. "Sekarang tergantung kalian berdua. Mau menyimpan masa lalu, atau menjadikannya batu loncatan untuk masa depan." Malam itu Rudy kembali. Ia membawa 2 buah pot kecil berisi bibit kopi dan melati. Di tangan kanannya, amplop surat dari Carlo. Ia mendekati Giana di halaman belakang, tempat mereka biasa duduk. "Aku sudah pikirkan semuanya," kata Rudy pelan. Giana menahan napas. "Aku tidak bisa mengubah masa lalu, tapi aku bisa memilih bagaimana aku melangkah ke depan. Dan aku ingin menanam ini," katanya sambil menunjukkan pot kopi. "Sebagai tanda bahwa aku menerima apa yang sudah terjadi. Termasuk kemungkinan bahwa Carlo adalah ayahku." Ia menyerahkan pot melati kepada Giana. "Dan ini, kalau kamu mau, tanamlah bersamaku. Untuk semua perasaan yang pernah ada, dan yang mungkin masih bisa tumbuh." Giana menatap Rudy lama. Lalu dengan mata yang basah, ia menerima pot itu. "Aku mau." Malam itu, di bawah sinar bulan purnama dan suara jangkrik yang riuh, mereka menanam 2 pot kecil itu berdampingan di tanah pekarangan belakang. Sebuah simbol sederhana bahwa luka lama tak selalu harus menghalangi cinta baru. Bahwa kehidupan bisa dimulai kembali dari tanah yang sama. Pagi itu udara di desa Wonosari terasa berbeda. Mentari baru saja muncul di balik pegunungan.
memancarkan sinarnya yang hangat ke permukaan bumi yang basah oleh embun. Namun, hati Rudy tak sehangat pagi itu. Pikiran dan perasaannya berputar liar. Surat wasiat Carlo telah membuka pintu yang tak pernah ia bayangkan. Ia bukan hanya anak dari seorang asing, tapi juga pewaris salah satu properti besar di Italia, tanah dan rumah milik almarhum Carlo di Roma. Dilema ini semakin rumit karena Gianna bukan hanya mantan majikannya, tapi juga wanita yang dulu pernah Rudy cintai. Kini, kedatangan Gianna ke Indonesia bukan semata karena kerinduan, melainkan juga untuk mengurus urusan warisan yang melibatkan Rudy. Di ruang tamu rumahnya, Rudy duduk di kursi kayu sederhana, menatap surat wasiat dan dokumen-dokumen yang diberikan Gianna. Kertas-kertas itu berisi rincian tanah dan properti yang Carlo tinggalkan. Di sana ada pula perjanjian hukum yang menjelaskan hak waris Rudy sebagai anak sah. Apa aku harus pergi ke Italia menuntut hak ini? Pikir Rudy, merasa berat oleh beban keputusan. Selama ini, hidupnya sederhana, terbiasa dengan kerja keras di ladang kopi dan kebun kecil milik keluarga tiri. Pergi ke negara asing, menghadapi birokrasi dan pengadilan, bukan hal mudah untuknya. Gianna duduk di sebelah, melihat pria yang dulu ia kenal berubah menjadi sosok yang ragu dan gelisah. Rudy, aku tahu ini berat, tapi aku datang ke sini bukan hanya untuk warisan. Aku ingin kita bicara, jujur tentang masa depan kita, katanya pelan. Rudy menatapnya. Gianna, aku bingung. Aku tidak pernah membayangkan bahwa kau dan mendiang suamimu membawa masalah sebesar ini. Aku tak tahu harus mulai dari mana. Gianna menggenggam tangan Rudy. Aku mengerti, tapi kita harus hadapi ini bersama, bukan? Namun, malam itu pikiran Rudy tak bisa berhenti berkelana. Ia teringat kembali masa-masa ketika ia masih bekerja di rumah Carlo dan Gianna di Roma. Kehidupan di sana begitu berbeda dengan desanya di Wonosari. Kesendirian dan rasa asing selalu menyelimutinya. Kini, dia harus memutuskan, apakah dia mau kembali ke kehidupan itu dengan semua ketidakpastian dan tekanan, atau tetap di sini, di tanah kelahirannya yang sederhana tapi penuh kenangan. Keesokan harinya, Rudy pergi ke kantor desa untuk berbicara dengan kepala desa, Pak Suryanto. Ia ingin mendapatkan pendapat dan dukungan dari sosok yang dihormati di desanya. Pak, aku butuh nasihat, kata Rudy setelah mengucapkan salam. Pak Suryanto menatap pria muda itu dengan bijaksana. Ceritakan saja, nak. Apa yang mengganggumu? Rudy menjelaskan segala hal, mulai dari surat wasiat Carlo hingga warisan yang harus ia hadapi. Aku tak tahu apa yang harus kulakukan, Pak. Apakah aku harus meninggalkan desa ini, kehidupanku, dan kembali ke Italia yang asing itu? Pak Suryanto mengangguk pelan. Hidup memang sering memberi kita pilihan sulit. Tapi nak, jangan lupa akar dan siapa dirimu sebenarnya. Warisan memang penting, tapi kebahagiaan dan kedamaian hati juga tak kalah penting. Rudy menghela napas. Kalau aku pergi, aku khawatir akan kehilangan semuanya di sini. Dan kalau aku tetap di sini, aku takut melewatkan kesempatan yang mungkin tak akan datang lagi. Pak Suryanto tersenyum. Pilihan ada di tanganmu, tapi ingat, tanah dan harta hanyalah alat. Yang lebih utama adalah bagaimana kau menggunakannya untuk membangun masa depan, bukan untuk membebanimu. Di hari yang sama, Gianna menemui Ibu Sumarni, ibu tiri Rudy, untuk membicarakan masa lalu dan warisan yang kini menggantung di antara mereka. Mereka duduk di ruang tamu sederhana, secangkir teh hangat tersaji di meja kayu. Ibu Sumarni, aku datang bukan hanya sebagai mantan majikan Rudy, tapi juga sebagai wanita yang ingin membantu dan memahami apa yang sebenarnya terjadi, kata Gianna dengan suara lembut. Sumarni mengangguk. Aku tahu, Gianna. Aku melihat betapa ia peduli pada Rudy. Tapi ini bukan soal peduli saja. Ini soal hati dan tanggung jawab yang besar. Gianna menghela napas. Aku ingin Rudy tahu bahwa aku ada di sini bukan untuk merebut sesuatu, tapi untuk berdiri di sampingnya, apapun keputusan yang dia ambil. Sumarni tersenyum kecil. Kalau begitu, biarkan waktu yang menjawab. Biarkan Rudy memilih jalannya sendiri. Malam tiba, dan Rudy duduk di depan laptop,
membuka kembali dokumen-dokumen warisan yang dikirimkan pengacara di Italia melalui email Gianna. Ia mencoba menghubungi pengacara itu untuk bertanya lebih banyak soal proses hukum dan tanggung jawabnya. Telepon itu berdering beberapa kali sebelum dijawab oleh suara pria berlogat Italia. "Buongiorno, saya Marco, pengacara dari keluarga Bianchi. Bagaimana saya bisa membantu?" Rudy menarik napas dalam. "Pak Marco, saya Rudy Setiawan. Saya menerima surat wasiat dan dokumen dari keluarga Carlo Bianchi. Saya ingin tahu lebih banyak tentang proses ini dan apa yang harus saya lakukan." Marco menjelaskan panjang lebar tentang warisan properti, pajak dan kewajiban hukum yang harus dipenuhi. "Rudy, prosesnya memang tidak mudah. Tapi sebagai ahli waris, Anda berhak mengelola properti itu. Namun Anda juga harus hadir di Italia untuk beberapa proses legal." Rudy mendengarkan dengan saksama, lalu bertanya, "Apakah saya bisa menyerahkan pengurusan ini pada orang lain?" Marco menjawab, "Bisa, dengan kuasa hukum. Tapi keberadaan Anda di Italia akan mempercepat proses dan memperkuat posisi Anda." Rudy menutup telepon dengan campuran rasa lega dan cemas. Hari-hari berlalu dengan penuh ketegangan dan pertimbangan. Rudy dan Gianna duduk di teras rumah, berbincang panjang tentang masa depan. "Kau tahu, Gi," kata Rudy pelan, "kalau aku pergi ke Italia, aku harus meninggalkan segalanya di sini. Tapi kalau aku tetap, aku mungkin kehilangan hak ini, dan juga kesempatan untuk mengenal ayahku lebih dalam." Gianna menggenggam tangannya erat. "Aku percaya, Rudy. Apapun yang kau putuskan, aku akan mendukungmu. Tapi aku juga berharap kita bisa jalani ini bersama. Tidak hanya urusan warisan, tapi juga hidup." Rudy menatap mata Gianna. Ada rasa haru dan kehangatan yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. "Aku takut, Gi. Takut semua berubah, dan aku tak siap," ujar Rudy jujur. "Aku pun takut," jawab Gianna. "Tapi kadang, cinta itu bukan soal tidak takut, tapi berani melangkah bersama meski takut." Mereka berdua terdiam, membiarkan kata-kata itu menggantung di udara, seperti janji yang belum terucap. Keesokan harinya, Rudy membuat keputusan yang akan mengubah hidupnya. Ia memutuskan untuk menerima warisan tersebut, namun dengan syarat akan mengelola properti itu dari Indonesia terlebih dahulu, sembari menyiapkan dirinya untuk suatu saat berangkat ke Italia. Ia menghubungi Marco, pengacaranya, dan menjelaskan keputusannya. Marco mengerti dan berjanji akan membantu mengatur semuanya agar proses berjalan lancar. Ketika Rudy menceritakan keputusan ini kepada Gianna, matanya berbinar penuh harapan. "Kita mulai dari sini, Gi. Aku ingin menjalani semua ini denganmu." Gianna tersenyum, air mata bahagia menggenang. "Terima kasih, Rudy. Aku tak akan pernah melepaskan tanganmu." Malam itu, mereka duduk di bawah langit bertabur bintang, menyadari bahwa meski masa depan belum jelas, mereka sudah menemukan kekuatan dalam kebersamaan. Dilema hati dan tanah warisan mungkin menguji mereka, tapi cinta yang mulai tumbuh kembali memberi mereka harapan dan keberanian. Rudy tahu, perjalanan ini masih panjang dan penuh liku. Namun, ia siap menghadapi semuanya, bersama Gianna, wanita yang dulu pernah ia cintai, dan kini kembali menjadi bagian hidupnya. Sinar matahari pagi menyapu lembut atas rumah sederhana milik Rudy di Wonosari. Namun, pagi itu terasa berbeda. Ada ketegangan dan rasa penasaran yang menggelayuti suasana. Sejak surat wasiat Carlo membuka babak baru dalam hidupnya, Rudy menyadari ada lebih banyak yang belum ia ketahui tentang masa lalu, terutama tentang Carlo, suami Gianna yang telah meninggal. Setelah melewati beberapa hari penuh diskusi dan perenungan, Gianna akhirnya memutuskan untuk berbagi sesuatu yang selama ini ia simpan rapat. Sore itu, mereka duduk bersama di teras, ditemani secangkir teh hangat dan suara burung yang berkicau dari kejauhan. "Rudy, ada sesuatu yang harus aku ceritakan. Sesuatu yang mungkin akan mengubah pandanganmu tentang Carlo dan diriku," ujar Gianna pelan. Rudy menatapnya dengan serius. "Apa itu, Gi? Aku siap mendengar apapun." Gianna menarik napas dalam. "Carlo bukan hanya suamiku, dia juga seorang pria dengan masa lalu yang rumit,
Dia berusaha menyimpan beberapa rahasia yang aku sendiri baru tahu setelah kematiannya. Rudy terdiam, hatinya mulai berdegup cepat. Apa maksudmu? Gianna membuka tas kecilnya dan mengeluarkan sebuah amplop kuno yang terlihat sudah cukup lama. Ini surat-surat dan dokumen yang aku temukan di lemari rahasia Carlo. Ada banyak hal tentang hidupnya yang tak pernah ia ceritakan padaku, termasuk tentang kamu, Rudy. Rudy menerima amplop itu dengan tangan gemetar. Ia membuka satu persatu surat dan foto lama yang tersimpan di dalamnya. Ada beberapa foto Rudy kecil bersama Carlo, beberapa tulisan tangan Carlo yang berbicara tentang harapan dan penyesalannya. Carlo menulis tentangmu, Rudy, Gianna melanjutkan. Dia menganggapmu seperti anaknya sendiri. Bahkan dia ingin suatu saat kau menjadi pewarisnya, bukan hanya secara materi, tapi juga nilai-nilai dan warisan keluarga. Mata Rudy berkaca-kaca. Aku tidak pernah tahu itu. Kenapa dia tidak pernah bilang langsung padaku? Gianna tersenyum sedih. Carlo adalah pria yang pendiam dan penuh rahasia. Dia takut kau menolak atau menganggapnya hanya karena materi. Dia ingin kau tahu tentang dirinya dan masa lalu perlahan-lahan, agar kau bisa mengerti kenapa ia membuat keputusan seperti itu. Malam itu, Rudy merasa beban di hatinya sedikit terangkat. Ia mulai memahami bahwa warisan ini lebih dari sekadar tanah dan bangunan. Ada hubungan emosional yang dalam, yang mengikatnya dengan Carlo dan Gianna. Hari-hari berikutnya, Rudy dan Gianna mulai menyusun rencana bagaimana mereka akan mengelola warisan tersebut. Namun, bersama dengan pengurusan dokumen dan keperluan hukum, muncul pula perbincangan tentang masa depan mereka. Rudy, aku tahu ini semua berat, tapi aku ingin kau tahu bahwa aku di sini bukan hanya sebagai pembawa berita atau pengurus warisan. Aku ingin membangun sesuatu yang baru bersama denganmu, kata Gianna suatu sore saat mereka duduk di bawah pohon jati yang rindang. Rudy menatap Gianna dengan penuh perhatian. Gi, aku juga merasakan hal yang sama. Kita sudah melewati banyak hal, dan aku ingin mencoba membuka lembaran baru denganmu. Tapi aku takut, masa lalu dan rahasia yang belum terungkap akan menjadi penghalang. Gianna menggenggam tangan Rudy erat. Rahasia dan masa lalu memang sulit, tapi aku percaya, dengan kejujuran dan keberanian, kita bisa melewati semuanya. Aku berjanji akan selalu jujur dan mendukungmu. Janji itu terasa menghangatkan hati Rudy yang selama ini penuh keraguan. Ia mulai membayangkan masa depan di mana mereka berdua bisa bersama tanpa ada dinding rahasia yang membatasi. Di sisi lain, pengurusan tanah warisan di Italia berjalan lambat tapi pasti. Rudy menghubungi pengacaranya, Marco, yang terus memberikan update dan bantuan lewat video call. Rudy, ada satu dokumen penting yang harus kau tanda tangani untuk mempercepat proses. Juga, ada beberapa pajak dan biaya yang harus kita urus, kata Marco sambil menunjukkan layar laptop. Rudy mengangguk, walau merasa sedikit kewalahan. Tapi ia tahu, semua ini harus dilewati demi masa depan yang lebih baik. Aku ingin datang ke Italia suatu saat nanti, ucap Rudy dengan tegas, untuk melihat tanah itu, mengenal lebih jauh siapa Carlo sebenarnya, dan tentu saja untuk menghadapi semuanya secara langsung. Gianna tersenyum, matanya berbinar. Aku akan menemanimu. Kita akan jalani semuanya bersama-sama. Suatu malam, ketika angin berhembus lembut di halaman rumah, Gianna dan Rudy berbincang panjang tentang arti cinta dan kehidupan. Kau tahu, Rudy, aku dulu takut mencintai lagi setelah Carlo pergi. Tapi sekarang, aku mulai percaya bahwa cinta kita bisa menjadi awal yang baru, kata Gianna. Rudy menggenggam tangannya. Aku pun sama, Gi. Aku ingin melupakan luka lama dan membuka hati untuk cinta baru, bersamamu. Mereka berdua terdiam, menikmati kehangatan yang mulai tumbuh di antara mereka. Janji baru telah terucap, dan hati mereka perlahan menyatu kembali. Namun, tak lama setelah itu, sebuah kejutan muncul. Seseorang dari Italia menghubungi Rudy, seseorang yang ternyata mengenal dekat Carlo, dan memiliki informasi penting tentang masa lalu keluarga Bianchi. Rudy, aku Antonio, teman lama Carlo.
Aku dengar kau sekarang mengurus warisan dan mengenal Gianna. Suara pria Italia itu terdengar hangat dan serius. Rudy penasaran. Antonio, ada apa? Antonio menjelaskan bahwa ada beberapa hal yang Carlo sembunyikan, termasuk masalah keluarga yang bisa mempengaruhi warisan dan hubungan antara Rudy dan Gianna. Rudy merasa beban baru datang. Namun, kali ini ia tidak takut. Ia tahu, dengan Gianna dan dukungan yang ada, ia mampu menghadapi semua rahasia yang akan terungkap. Malam itu, di bawah langit penuh bintang, Rudy dan Gianna mengukuhkan janji mereka. Tidak hanya janji cinta, tapi juga janji untuk saling terbuka dan menghadapi masa depan bersama, apapun yang akan terjadi. Rudy tahu, perjalanan ini belum berakhir. Tapi dengan Gianna di sisinya, ia yakin bahwa mereka bisa mengukir cerita baru yang lebih indah dan penuh harapan. Pagi itu, udara di Wonosari terasa hangat, namun hati Rudy dan Gianna tengah bergejolak. Setelah panggilan dari Antonio, teman lama Carlo, berbagai pertanyaan dan keraguan mulai menyelimuti pikiran mereka. Rahasia baru yang dibawa Antonio membuka kembali luka lama, sekaligus memicu dilema berat yang harus segera mereka hadapi. Setelah berhari-hari berdiskusi dan mencoba mengumpulkan keberanian, Rudy memutuskan untuk menghubungi Antonio lewat video call agar dapat mendengar langsung segala sesuatu yang selama ini tersembunyi. Antonio, aku siap mendengar apapun yang kau ingin sampaikan, kata Rudy dengan suara tegas. Meskipun di balik itu ia merasakan kecemasan yang dalam. Antonio tampak serius di layar. Rudy, Carlo memang menyimpan rahasia besar tentang keluarganya yang mungkin akan mempengaruhi hubungan dan warisan yang kau dan Gianna urus. Aku harus jujur, ada pihak keluarga Carlo yang tidak setuju dengan warisan ini dan mereka mencoba menghalangi. Rudy mengerutkan dahi. Siapa mereka? Apa yang mereka inginkan? Adik tiri Carlo, Matteo, dan beberapa kerabat dekatnya. Mereka merasa Carlo terlalu banyak membagi warisan pada orang luar, termasuk padamu dan Gianna. Mereka bahkan berniat membawa masalah ini ke pengadilan. Gianna yang ikut mendengarkan dari sisi Rudy, menatap pria asal Jateng itu dengan mata penuh kekhawatiran. Ini akan menjadi ujian besar bagi kita, Rudy. Rudy mengangguk. Aku tidak takut pada mereka, Gi. Tapi aku tidak ingin ini menjadi penghalang bagi kita. Aku ingin kita bisa melewati semua ini dengan baik. Antonio mengangguk. Aku akan membantumu sebisa mungkin dari sini. Kau harus siap menghadapi segala kemungkinan, termasuk tekanan dari keluarga Carlo yang tidak bisa diprediksi. Keesokan harinya, Rudy dan Gianna mengunjungi kantor pengacara mereka untuk membahas strategi menghadapi kemungkinan gugatan. Pengacara mereka, Bu Sari, seorang wanita tegas dan berpengalaman, memberikan pandangan yang realistis. Pak Rudy, Bu, Gianna, yang penting adalah dokumen-dokumen dan surat wasiat Carlo harus lengkap dan sah secara hukum. Jika ada kekurangan, itu bisa menjadi celah bagi pihak lain untuk menuntut. Jelas Bu Sari. Rudy menatap tumpukan dokumen di meja. Kami sudah kumpulkan semuanya, Bu. Tapi apa yang bisa kami lakukan jika mereka tetap melawan? Bu Sari tersenyum. Yakin. Kita akan siapkan bukti dan saksi yang mendukung keabsahan surat wasiat dan hak warisan. Ini bukan hanya soal materi, tapi juga soal kejujuran dan bukti yang kuat. Gianna menambahkan, kami juga ingin memastikan Rudy dan saya tetap solid menghadapi hal ini, tidak terpecah karena masalah keluarga yang bukan urusan kami. Bu Sari mengangguk. Itu benar. Kalian harus bersama-sama, saling mendukung. Di luar pengacara, ujian lain muncul dari dalam hati mereka sendiri. Meski sudah berjanji untuk saling terbuka, keraguan masih menghantui Rudy. Suatu malam, di teras rumah, Rudy menatap bintang sambil menarik napas panjang. Gianna duduk di sampingnya, mencoba menghibur. Apa yang kau pikirkan, Rudy? Tanya Gianna. Lembut. Aku takut, Gi. Takut kalau semua ini akan menghancurkan kita. Aku sudah mengalami cukup banyak luka. Aku tidak ingin kehilanganmu karena hal-hal yang di luar kendali kita. Jawab Rudy jujur. Gianna menggenggam tangan Rudy erat. Aku juga takut, tapi aku percaya pada kita. Aku yakin kalau kita hadapi semuanya bersama, kita bisa jadi lebih kuat. Mereka berdua saling menatap, dan untuk pertama kalinya dalam waktu lama, ada harapan yang menyala kembali di mata mereka. Hari demi hari berlalu, dan ketegangan semakin meningkat.
Telepon dan pesan dari pihak keluarga Carlo terus berdatangan, berisi ancaman dan tuntutan. Suatu sore, ketika Rudy dan Gianna sedang berbicara di sebuah warung kopi kecil di desa, seorang pria paruh baya mendekat dan memperkenalkan diri sebagai utusan Matteo, adik tiri Carlo. Aku disuruh menyampaikan pesan dari keluarga Carlo. Jika kalian tidak menyerahkan hak warisan, mereka siap membawa masalah ini ke pengadilan dan memperumit segalanya, ucap pria itu dengan nada dingin. Rudy berdiri dengan tenang. Kami sudah punya surat wasiat dan bukti yang sah. Kami siap menghadapi semua proses hukum yang ada. Pria itu tersenyum sinis. Kalian pikir itu cukup? Keluarga Carlo punya pengacara hebat dan pengaruh kuat. Kalian harus pikir 2 kali. Gianna berdiri mendekat dan berkata dengan tegas, kami tidak akan mundur. Kami ingin menyelesaikan ini dengan cara yang benar. Pria itu menatap mereka berdua dan akhirnya pergi, meninggalkan ketegangan yang semakin berat. Malamnya, Gianna dan Rudy kembali duduk bersama. Ujian ini membuat mereka semakin sadar bahwa cinta dan kepercayaan saja tidak cukup jika tanpa keberanian dan keteguhan hati. Kita harus siap menghadapi semua ini, Gi. Aku ingin kau tahu, apapun yang terjadi, aku tidak akan menyerah, kata Rudy dengan suara mantap. Gianna membalas dengan senyum penuh keyakinan. Aku juga begitu, Rudy. Kita bersama dalam perjalanan ini. Tidak ada yang bisa memisahkan kita. Puncak ujian datang ketika Matteo benar-benar mengajukan gugatan ke pengadilan di Italia. Proses hukum berjalan rumit dan menegangkan, dengan berbagai sidang yang harus diikuti lewat video call. Rudy dan Gianna merasa beban yang luar biasa, tapi mereka saling menguatkan. Mereka mengatur waktu antara mengurus dokumen, mengunjungi desa, dan menjalani kehidupan sehari-hari yang tak kalah rumit. Salah satu sidang menjadi momen yang menentukan. Pengacara mereka mempresentasikan semua bukti dan saksi yang mendukung hak warisan Rudy dan Gianna, termasuk surat wasiat Carlo yang asli dan testimoni dari Antonio. Hakim mendengarkan dengan seksama dan memberikan keputusan sementara untuk melindungi hak Rudy dan Gianna selama proses berjalan. Kemenangan kecil itu memberi mereka semangat baru. Beberapa minggu kemudian, dalam sebuah pertemuan pribadi, Matteo akhirnya menghubungi Rudy secara langsung. Aku ingin bicara baik-baik. Aku tahu Carlo sangat menyayangimu, Rudy. Tapi aku juga punya hak dan alasan, ucap Matteo. Rudy mendengarkan dengan sabar dan mencoba memahami sudut pandangnya. Bagaimana kalau kita cari jalan tengah? Mungkin ada cara untuk membagi warisan tanpa harus saling bermusuhan, kata Rudy. Matteo terdiam sejenak, lalu mengangguk pelan. Aku setuju. Aku juga tidak ingin memperkeruh keadaan. Pertemuan itu membuka pintu perdamaian yang selama ini tertutup. Rudy dan Gianna berhasil membangun komunikasi yang lebih baik dengan keluarga Carlo. Mereka menyepakati pembagian warisan yang adil dan memutuskan untuk menutup bab kelam ini dengan kebersamaan dan saling pengertian. Di akhir cerita bab ini, Rudy dan Gianna duduk di teras rumahnya, menatap langit malam yang penuh bintang. Kita sudah melewati ujian yang sangat berat, Ki. Aku bersyukur kau ada di sisiku, kata Rudy pelan. Gianna tersenyum dan memeluknya. Aku juga bersyukur, Rudy. Kini kita bisa melangkah maju bersama, dengan hati yang lebih kuat dan cinta yang semakin dewasa. Mereka tahu, perjalanan masih panjang, tapi dengan keputusan terakhir yang sudah mereka ambil, masa depan yang lebih cerah menanti di depan. Setelah segala ujian dan pergulatan yang mereka lewati bersama, Rudy dan Gianna akhirnya berdiri di ambang babak baru kehidupan. Meski perjalanan mereka tidak mudah, setiap tantangan yang mereka hadapi membentuk pondasi yang kokoh untuk masa depan yang penuh harapan. Pagi itu, sinar matahari menerobos jendela kamar Rudy dengan lembut. Suara burung berkicau riang menyambut hari baru di desa kecil yang tenang. Rudy membuka matanya perlahan, tersenyum kecil mengingat perjalanan panjang yang baru saja ia lalui. Di sebelahnya, Gianna masih terlelap, wajahnya yang damai memancarkan ketenangan yang telah lama dirindukan. Rudy bangkit dari tempat tidur dan berjalan ke teras rumah. Angin pagi membawa aroma segar dari pepohonan dan kebun yang mengelilingi rumah.
Ia menarik napas dalam-dalam, meresapi keheningan yang penuh kedamaian. Ini, perasaan bahagia yang dulu ia kira mustahil kini terasa begitu nyata. Gianna segera menyusul keluar, mengenakan pakaian santai dan menatap Rudy dengan mata yang berbinar. "Selamat pagi, Rudy," sapanya lembut. "Pagi, Gi. Rasanya seperti mimpi. Bisa bangun di sini, bersamamu," jawab Rudy sambil menggenggam tangan Gianna. Mereka duduk bersama, menikmati secangkir kopi hangat sambil berbincang ringan tentang rencana hari itu. Meski warisan sudah resmi diselesaikan, ada banyak hal yang ingin mereka lakukan untuk memulai hidup baru. Beberapa hari kemudian, Rudy dan Gianna memutuskan untuk melakukan perjalanan kecil keliling desa dan kota-kota sekitar. Mereka ingin mengenal lebih dalam kehidupan yang kini menjadi bagian dari cerita mereka. Perjalanan itu membawa mereka ke berbagai tempat, mulai dari sawah hijau yang membentang luas, pasar tradisional yang riuh dengan beragam aroma dan suara, hingga warung-warung kecil yang menyajikan makanan khas Jawa Tengah. Di setiap tempat, mereka menerima sambutan hangat dari penduduk lokal yang penasaran dengan kehadiran Gianna, wanita Italia yang datang jauh-jauh ke Indonesia untuk cinta dan warisan. Rudy dengan bangga memperkenalkan Gianna sebagai pasangannya, dan suasana hangat pun tercipta di antara mereka. "Ini baru benar-benar terasa seperti rumah, ya Gi?" kata Rudy sambil tersenyum. Gianna mengangguk. "Aku setuju. Aku merasa diterima di sini, dan yang terpenting aku di sini bersamamu." Seiring waktu, hubungan mereka semakin erat. Mereka mulai membangun rutinitas bersama, seperti berkebun, memasak makanan tradisional, dan bahkan belajar bahasa Jawa secara bersama-sama. Gianna yang awalnya terbata-bata dalam bahasa Indonesia, kini mulai fasih berbicara, dan Rudy pun berusaha keras memahami sedikit bahasa Italia yang diajarkan Gianna dengan penuh semangat. Mereka saling berbagi budaya, menciptakan jembatan yang menguatkan ikatan cinta mereka. Suatu sore, saat mereka sedang duduk di bawah pohon mangga tua di halaman rumah, Gianna mengeluarkan sebuah kotak kecil berwarna merah dari tasnya. "Rudy, aku ingin kau membuka ini," katanya dengan wajah serius tapi penuh harap. Rudy membuka kotak itu perlahan dan menemukan sebuah cincin sederhana namun indah. "Apa ini?" tanya Rudy, terkejut. Gianna tersenyum lembut. "Ini adalah janji. Janji untuk menjalani hidup bersama, melewati segala suka dan duka, dan membangun masa depan yang bahagia." Rudy terdiam sesaat, kemudian menatap Gianna dalam-dalam. "Gi, aku tidak pernah membayangkan akan mendapatkan kebahagiaan sebesar ini. Aku terima janji ini, dan aku berjanji akan selalu ada untukmu." Mereka saling menggenggam tangan dan berpelukan erat, merasakan cinta yang tumbuh semakin kuat. Tidak lama setelah itu, mereka mengadakan sebuah acara sederhana di desa untuk mengumumkan pertunangan mereka kepada keluarga dan tetangga. Acara berlangsung hangat dan penuh kegembiraan. Penduduk desa datang membawa makanan dan hadiah, memberikan restu dan doa untuk pasangan yang kini menjadi bagian dari komunitas mereka. Gianna tampil anggun dengan kebaya tradisional yang dipadukan dengan sentuhan modern, sementara Rudy mengenakan baju batik yang rapi. Mereka berdiri berdampingan, tersenyum bahagia di hadapan semua orang yang mereka sayangi. Momen itu menjadi simbol bahwa cinta mereka bukan hanya soal dua insan, tapi juga tentang jembatan budaya dan keberanian untuk menerima perbedaan. Di tengah kebahagiaan itu, Rudy dan Gianna juga mulai merancang masa depan bersama yang lebih konkret. Mereka memutuskan untuk membuka sebuah usaha kecil berupa homestay dan kafe yang menggabungkan cita rasa Italia dan Indonesia. Dengan cara ini, kita bisa memperkenalkan budaya kita kepada wisatawan yang datang, sekaligus menciptakan lapangan kerja bagi penduduk sekitar. Jelas Gianna antusias. Rudy mengangguk setuju. Dan kita juga bisa berbagi kisah kita tentang cinta yang melintasi batas jarak dan waktu. Proyek itu berjalan lancar dengan bantuan dari warga desa dan teman-teman lama Rudy. Mereka semua bahu-membahu untuk mewujudkan mimpi yang menjadi kenyataan. Di malam yang tenang, setelah seharian bekerja bersama membangun usaha mereka, Rudy dan Gianna duduk di teras, memandang langit yang penuh bintang.
Aku bersyukur kita bisa sampai di titik ini, Gi, kata Rudy dengan suara penuh kehangatan. Giana menggenggam tangan Rudy. Aku juga, Rudy. Kita sudah melewati badai, dan sekarang kita bisa menikmati pelangi bersama. Rudy tersenyum dan memeluk Giana. Mari kita jalani hidup ini dengan cinta dan keberanian, seperti yang selalu kau ajarkan padaku. Giana membalas pelukan itu erat, merasakan kehangatan yang mengisi setiap sudut hatinya. Kehidupan mereka pun berjalan dengan penuh makna. Setiap hari adalah perjalanan baru untuk belajar, bertumbuh, dan mencintai. Dari desa kecil di Jawa Tengah, mereka membangun sebuah kisah yang tidak hanya tentang cinta romantis, tetapi juga tentang keberanian menghadapi perbedaan dan ikatan yang lebih dari sekadar darah. Rudy dan Giana tahu, perjalanan mereka belum berakhir. Namun kini, dengan cinta yang telah diuji dan teruji, mereka siap melangkah ke masa depan yang penuh harapan dan kebahagiaan sejati.